kembali dengan kami, Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah, Kementerian Agama, Provinsi Maluku, dalam program kebanggaan kita, virtual, Firman Tuhan Allah. Edisi ke-28, bulan Desember tahun 2020, dalam minggu-minggu Adventus perayaan Natal, akan dilayani oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kota Maluku. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terbangkit, tapi sedikit yang terpilih. Serahkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah sekalipun bukan menjadi yang terpilih.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Perjanjian Baru, pertama Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah kehidupan, atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk tetap menikmati hidup hingga hari ini Tuhan. Dan atas syukur kami itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang di hari ini Tuhan akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami Bapa, agar kami dimampukan untuk menjalani hidup kami dengan tetap setia kepada-Mu Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Topik pembacaan kita di hari ini, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah pembacaan kita di hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah orang Kristen yang tidak pernah mendengarkan kata kasih? Semua kita, dari segala golongan usia, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa, semuanya pasti memahami dan mengenal apa itu kasih. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, apakah hanya dengan mengerti sajakah? Atau hanya dengan paham sajakah tentang kasih itu? Memberlakukannya tidak? Saya ingin menceritakan tentang sebuah ilustrasi seorang janda dan pengemis. Ada seorang janda, dia menemukan secarik kertas berisi surat. Surat itu ternyata berasal dari Yesus. Bunyinya, Yesus ingin datang ke rumahnya hari itu. Segera sang ibu janda itu pergi membeli roti dan susu untuk sebentar menjamu Yesus. Dalam perjalanan pulang, ibu janda itu bertemu dengan pengemis, dan pengemis itu meminta roti dan susu yang ada di tangan ibu janda itu. Ibu janda itu langsung mengatakan kepada pengemis itu, "Maaf, saya tidak bisa memberikan roti ini dan susu kepada kamu, karena saya ingin menjamu tamu spesial saya di rumah." Dan pengemis itu pun terdiam. Ibu janda itu pergi meninggalkan pengemis itu. Beberapa langkah ke depan, tiba-tiba ibu janda itu kembali dan memberikan susu dan roti tadi kepada pengemis itu. Setibanya di rumah ibu janda itu, saat dia membuka pintu rumah, dia menemukan secarik kertas. Ternyata kertas itu berisi surat berasal daripada Tuhan Yesus. Isi kertas atau isi surat itu adalah, "Terima kasih karena engkau telah menjamu aku." Dari cerita ilustrasi tadi, ada dua hal menarik yang bisa kita lihat terjadi pada kehidupan orang Kristen. Di mana yang pertama, saat orang Kristen mengetahui ada yang membutuhkan bantuan, atau saat orang Kristen memahami atau mengetahui bahwa ada yang meminta bantuan, mereka memikirkan untung ruginya. Mereka memikirkan, ini bukan siapa-siapanya dia. Dia tidak kenal orang itu. Tidak ada lagi di rumah, yang tersisa cuma ini. Ada hal kekhawatiran
ada hal tidak mau membantu sesama. Bukan tidak mau membantu sesama, tapi perasaan mereka takut kalau saja mereka membantu orang tersebut, mereka pasti merasa kekurangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini terjadi krisis kasih. Kenapa saya katakan terjadi krisis kasih? Apalagi di saat kondisi pandemi seperti ini. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang tetap bekerja tapi penghasilannya dikurangi. Ada juga yang paling menyayat hati, ada keluarga Kristen yang mengalami COVID, yang menderita COVID. Mereka dijauhkan, mereka diisolasikan dari kehidupan masyarakat. Bahkan ada dari antara kita orang-orang Kristen yang meninggal karena COVID, yang seharusnya kita mendorong mereka, memberikan perhatian kepada mereka, kita memberikan motivasi kepada mereka, yang seharusnya kita memberi penghiburan kepada mereka, malah kita menjauh daripada mereka. Kehidupan yang seperti ini sekarang terjadi, dialami oleh orang-orang Kristen. Seandainya kalau kehidupan yang dijauhi atau keluarga yang terkena COVID itu adalah keluarga kita sendiri, lalu kita dijauhi, kita diisolasi dari kehidupan masyarakat, apa yang kita rasakan? Kehidupan kekristenan yang kedua ini adalah menggambarkan orang-orang yang memahami benar, mengenal Allah dalam kasih. Digambarkan dalam ilustrasi tadi, ibu janda tadi kembali dan memberikan susu dan roti kepada pengemis. Itu menggambarkan kehidupan kekristenan yang masih saling mencintai satu dengan yang lain, masih saling mengasihi satu dengan yang lain, masih mau berbagi kasih terhadap orang lain. Mereka tidak memandang atau mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan mereka nanti jika mereka memberikan atau berbagi kasih kepada orang lain. Yang mereka tahu bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang mencontohi sikap Yesus. Berbagi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak pernah khawatir tentang apapun. Tidak pernah merasa putus asa, karena mereka benar-benar adalah orang-orang yang mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam pertama Yohanes 4 ayat 7 dan 8 jelas menggambarkan bahwa kita orang-orang Kristen haruslah hidup saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jika kita tidak mengasihi, berarti kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal Kristus. Kita akan merayakan hari Natal, hari kedatangan Tuhan sebagai Raja Damai, Sang Juru Selamat umat manusia. Kedatangannya bukan lagi sebagai seorang bayi yang mungil, tetapi kedatangannya sebagai seorang hakim yang akan mengadili kehidupan kita manusia. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti oleh hakim yang adil yang akan datang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, mampukah kita berada di posisi kedua sebagai orang-orang Kristen yang lahir dan berasal dari Allah, yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang sikap hidupnya, yang cara mengasihinya tanpa membeda-bedakan. Dan saat hakim itu datang,
kita bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita untuk Tuhan. Bukan saja di hari Natal ini, lalu kita bisa berbagi kasih atau berbagi kasih hanya di momen-momen Natal saja. Tapi setiap saat, setiap hari, setiap ada kesempatan, marilah kita berbagi kasih. Layanilah seorang akan yang lain. Dengan melayani sesama, berarti kita telah melayani Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami kenal Engkau, Allah penuh kasih, Allah di dalam Yesus Kristus yang oleh kuasa kebangkitan-Mu kami diselamatkan, kami semua dimampukan untuk tetap ada di dunia ini. Bapa yang kekal dan kudus, kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang hingga sampai saat ini masih kami rasakan. Bapa, saat ini kami datang, kami bawa gumulan hidup kami kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami, orang-orang yang sampai saat ini masih membutuhkan pelayanan kasih. Biarlah mereka dibantukan, biarlah mereka dipulihkan, biarlah mereka dijamah, biarlah orang-orang yang merasa berkelebihan digerakkan hati oleh Tuhan, supaya mereka tergerak hati mau membantu satu dengan yang lain. Biarlah mereka dipulihkan, biarlah orang-orang yang berada dalam kesusahan, biarlah orang-orang yang berada dalam putus asa, kebimbangan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus, Tuhan mau jamah mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan, jangan Engkau tinggalkan kehidupan orang-orang yang putus asa ini sendiri, tapi biarlah Tuhan pegang tangan mereka, jamah, lindung, pelihara mereka. Bapa yang kekal dan kudus, kami percaya Engkau, kami imani Engkau dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, yang berlimpah kasih setianya. Kami semua mencerminkan cinta kasih Tuhan Yesus. Kami menginginkan kehidupan kami ada cerminan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami bisa berlaku kasih terhadap sesama. Ajar kami supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami bisa memancarkan kasih kepada setiap kami, siapapun itu, bukan karena latar belakang mereka, bukan karena kami punya kenalan atau kami tidak mengenal mereka lalu kami tidak berbagi kasih, atau bukan karena mereka yang paling membutuhkan lalu kami berbagi kasih, tapi semuanya kami lakukan karena itu adalah janji Tuhan kepada kami untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Engkau mengajarkan kami tentang kasih, Engkau mengajarkan kami tentang mengasihi sesama. Untuk itu, tetaplah kuatkan iman kami, supaya kami bisa menjadi contoh dan teladan bagi sesama kami dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Biarlah orang-orang yang tidak mengenal Yesus melihat Yesus hadir lewat setiap tingkah laku kami berbagi kasih terhadap sesama. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mau percaya lewat tingkah laku tutur kata kami yang mencerminkan sikap dan hidup yang Engkau contohkan kepada kami, supaya kami bisa memperlakukan itu dalam kehidupan kami dan kepada sesama kami. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini mengalami kondisi sakit akibat COVID. Mereka mungkin ada yang merasa dikucilkan dalam masyarakat. Mereka mungkin saat ini takut untuk kemana-mana karena mereka takut dijauhi oleh banyak orang.
Tuhan, Engkau kesana, Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan total, Engkau berikan kekuatan iman bagi mereka. Apapun yang mereka konsumsikan, apapun yang mereka makan dan minum, Tuhan jamah. Angkat kedua tangan yang penuh berbekas paku itu, jamah tangan Tuhan yang penuh mujizat itu menjamah setiap mereka, supaya mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh darah Yesus. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan kudus, orang-orang yang merasa hidupnya terasing, orang-orang yang merasa hidupnya saat ini sangat susah dan sulit, Tuhan kesana, Tuhan hibur mereka, Tuhan kesana dengan cara Tuhan, layakanlah mereka, lawati mereka. Biarlah firman Tuhan yang saat ini kami taburkan, yang mengajarkan tentang Allah itu kasih, setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, mereka dipenuhi dengan sukacita, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dapat bersukacita lewat firman Tuhan ini, mereka dilayani, mereka dimampukan, iman mereka semakin bertumbuh. Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan kudus, tinggal beberapa hari lagi kami akan merayakan hari Natal, hari kedatangan Kristus ke dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus lahir ke dunia ini karena Bapa mengizinkan Engkau ada untuk melakukan karya besar bagi kehidupan kami umat manusia. Engkau datang lagi bukan sebagai bayi yang mungil, tapi Engkau datang sebagai hakim yang akan membebaskan kami dari setiap persoalan kami. Engkau datang sebagai hakim yang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami yang kami lakukan di dunia ini. Untuk itu Tuhan, tetaplah tegur kami jika kami berbuat salah. Tetap jaga langkah kami jika kami melangkah di jalan yang salah. Pegang tangan kami Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan kami memasuki hari penantian kedatangan Tuhan Yesus ini. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap mengalir dalam kehidupan pribadi bahkan rumah tangga kami. Dan biarlah lewat kedatangan Tuhan Yesus, lewat penantian kedatangan-Mu ini Tuhan Yesus, kami semua tetap ada, kami semua tetap diberikan kemampuan untuk hidup dan melakukan berbagai macam hal. Kami tetap kedapatan menjadi orang-orang benar yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, ini doa kami bawa untuk Tuhan. Doa kami, biarlah orang-orang yang membenci kami, mereka dilawati dan mereka diberkati supaya mereka tidak lagi memusuhi kami. Kami mau berdoa bagi pimpinan-pimpinan kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka dihikmati dengan hikmat-Mu, supaya setiap kebijakan yang mereka lakukan semuanya demi hormat dan puji nama Tuhan untuk kebaikan semua kami Tuhan. Bukan saja untuk kami orang Kristen, tapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, biarlah itu jadi berkat bagi semua kami dan juga bagi kehidupan pribadi bahkan rumah tangga mereka. Diberkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi edisi virtual kali ini. Bimas Kristen, bidang Bimas Kristen, Tuhan berkati, Tuhan hikmati pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka dilawati oleh Tuhan, mereka dilayakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua pun yang ada dalam lingkungan Kementerian Agama, terkhusus di Provinsi Maluku ini, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami dihikmati menjadi orang-orang yang berhikmat, yang melakukan semuanya seturut kasih dan kehendak Tuhan. Biarlah lawatan firman Tuhan di kali ini, di usbu yang baru ini, menjadi penuntun arah bagi kehidupan kami, bagi usbu kami yang baru akan kami tapaki. Sebelum kami meninggalkan, memasuki usbu yang baru ini, sebelum kami melangkah memasuki usbu kami yang baru, kami minta Tuhan lebih dahulu berjalan di depan kami
dan kami ikut Engkau dari belakang. Dan sebelum kami mengakhiri doa kami ini Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh tuntunan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai semua kami hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka ikhtiar takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menghangat. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila
titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka kau bukan Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, program virtual yang telah kita dengarkan dan saksikan bersama. Semoga firman kebenaran yang telah kita dengarkan memberikan kita semangat, motivasi dalam pelayanan kita sebagai abdi negara. Akhir kata, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dalam edisi-edisi virtual selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Amin.